Ya, akhirnya kita ketemu lagi sama Yamaha Lexi LX 155 ini nih. Nah, sebelumnya kita tuh udah pernah nyobain motor ini, itu pakai yang S version, kalau ini kan yang standard version ya. Itu dari Bandung ke Ciwidey, jadi nikmatin jalanan perkotaan, macam-macam lah. Terus ada jalanan pegunungan juga ke arah Ciwidey. Itu kita ngerasain performanya segala macam. Nah, sekarang gue mau ngebahas gimana rasanya kalau Lexi ini dipakai buat harian. Jadi, gue bakal bahas secara lebih lengkap lagi. Makanya jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai habis bersama-sama gue Brian. Selamat menonton. Nah, gue sedikit refreshing lagi ya soal beberapa hal dari Lexi yang perlu kalian tahu. Yang pertama itu dia udah pakai desain baru, walaupun kelihatan bodinya cukup mirip ya, tapi kalau dilihat secara lebih detail dia ada perbedaan. Kayak di bagian lampu, ini dia udah desainnya baru, lampunya, lampu sennya terpisah di bagian atas ini, dan lampunya itu udah full LED, dan di bagian depan ini dia kayak ada, apa ya, kalau anak-anak sekarang bilangnya lampu alis gitu ya, jadi ada alisnya gitu di sini, atau dibilangnya daytime running light ya kan, warnanya biru, agak putih dikit. Lampu utama juga ada LED, cuma di bagian lampu sennya ini masih pakai bohlam nih. Ini kebiasaan banget ya, kalau lampu sen ngasihnya bohlam. Terus dia udah ada panel meter digital, yang lebih baru panel meter digitalnya. Sayangnya tapi di bagian housingnya ini gede banget, cuma panel meternya tuh kecil banget. Jadi kayak agak kontras gitu dari housing sama si panel meternya. Terus di sini banyak banget indikator gitu-gitu, ada lampu sen, ada auto start stop, terus ada indikator suhu, ada indikator cek engine, ada lampu jauh segala macam, dan di bawahnya itu ada grafis lagi nyala dia. Kalau dinyalain motornya itu Lexi LX 155. Di bagian deck dia masih pakai deck yang modelnya rata. Terus di sini ada kompartemen sebelah kiri, itu lumayan besar, bisa buat naruh botol atau gadget gitu ya. Dan ada power socket, jadi dia masih harus pakai adaptor lagi buat colok USB. Nah, kalau di sebelah kanan, karena ini yang versi standar, dia belum pakai keyless. Tapi kalau S version dan ABS connected itu udah ada remote keylessnya, jadi nggak usah pakai kunci lagi. Nah, kalau yang ini masih pakai kunci nih kayak gini nih. Lanjut, dia masih pakai deck rata ya kan. Joknya juga masih mirip-mirip sebenarnya. Gue nggak tahu secara detailnya perbedaannya apa. Bodinya juga mirip-mirip. Terus di sini udah pakai emblem nih dia, Lexi LX di sini. Jadi udah bukan stripping biasa lagi, pakai emblem. Nah, kalau di belakang dia lampunya juga baru. Jadi lampunya kelihatannya secara housing itu mirip, tapi dalemannya itu tuh beda banget. Lampu utamanya, lampu remnya itu udah LED juga, warna merah. Terus mikanya tuh agak-agak smoke gitu, agak-agak gelap, jadi kasih kesan yang lebih sporty lagi. Terus di bagian lampu sennya biasalah, masih pakai bohlam. Terus di bagian spakbor udah ada mata kucing, jadi mungkin ini produk yang bakal dibuat untuk pasar global juga ya sama Yamaha Indonesia, bakal diekspor-ekspor mungkin, makanya udah ada standarisasi global yaitu mata kucing nih di bagian belakang. Nah, buat kaki-kakinya dia masih mirip sama generasi sebelumnya. Dia masih pakai suspensi teleskopik di depan, di belakang masih single shock breaker, walaupun di belakang ini bagian arm kanan itu udah ada buat dual shock breaker, jadi udah ada slotnya. Cuma di rangkanya belum ada bosingannya lagi, jadi ya harus modifikasi lah ya, kalau mau bikin dual shock breaker. Jadi masih pakai single shock breaker. Terus kalau di depan tuh udah pakai cakram, ada modul ABS juga kalau buat versi tertinggi. Buat di depan dia pakai ukuran bannya tuh ring 14 inci, lebarnya tuh 90/80. Kalau di belakang dia pakai 100/80, sama-sama ring 14. Jadi ukuran bannya masih sama kayak yang sebelumnya. Nah, paling besar itu ubahan ada di mesin, karena yang sebelumnya kan Lexi itu 125 cc, sekarang jadi 155 cc. Dan kalau lu semua mikir ini mesinnya NMAX atau Aerox, bener salah. Jadi emang cc-nya sama, cuma pihak Yamaha itu klaim kalau mesin Lexi ini yang paling canggih dibandingkan dengan Aerox sama NMAX. Jadi kalau dibandingin Lexi sebelumnya, ya cc meningkat, terus kompresi meningkat, terus ada beberapa teknologi baru, salah satunya itu jalur oli ditambahin beberapa, sama sekarang tensionernya itu, atau tonjokan rantai keteng ya kalau anak-anak bengkel bilangnya, itu udah pakai hidrolik. Jadi pakai oli, dari oli mesin itu buat nonjok si rantai ketengnya, si tonjokan ketengnya itu. Jadi udah nggak pakai model hidrolik yang kayak per zaman dulu gitu ya, dia udah canggih, udah beda. Nah, dengan mesin yang baru, dia tenaganya sekarang sampai 15,1 dk dan torsinya sampai 14,2 Nm. Nah, kan udah tuh tadi berapa gue sebut, fitur-fitur juga beberapa udah gue sebut, ya kan. Sekarang kita cobain duduk di atas motornya.
Oke, sekarang gue udah duduk di atas Yamaha Lexi LX155, tinggi gue sekitar 170 cm. Dan bisa dilihat ini posisi duduk gue, stangnya lumayan tinggi, nggak terlalu jauh, masih dekat sama pengendara, nggak bikin pegel. Di bagian jok juga masih cukup luas, enak. Dan dia decknya itu rata, jadi kita kaki mau kemana tuh gampang. Misalnya turun ke samping, tinggal begini aja. Kalau kita pakai NMAX atau Aerox kan, kaki mau nggak mau harus muter ke belakang begini. Nah kalau di sini ya udah tinggal ke belakang gini aja, jadi nggak terlalu effort lah buat turun atau naik di Lexi. Sekarang kita coba turunin motornya. Nah, gue lupa nih tinggi joknya berapa. Yang jelas ini gue posisinya 170 cm, tingginya bisa dilihat masih bisa napak walaupun jinjit ya. Dan ini gue karena pakai jeans yang agak keras, jadi susah banget elastisnya. Mungkin kalau pakai chino gitu mungkin bisa lebih napak lagi kali ya, jadi bisa hampir sempurna gitu napaknya. Tapi kalau kaki satu doang sih napaknya sempurna. Terus kalau dia begini, nah setangnya itu nggak mentok nih sama si paha, jadi bisa manuver maksimal. Oke, tadi udah kita bahas beberapa ya kan, fitur-fitur segala macem udah, desain, spek udah. Sekarang impresi berkendaranya nih. Jadi si Yamaha Lexi LX155 ini apa ya, gue bilangnya tuh dia rasanya sama kayak Lexi 125. Jadi kalau duduk gitu di atas si Lexi ini nggak beda jauh sama Lexi yang lama. Tapi begitu kita nyalain motornya, performanya yang dirasain tuh bener-bener beda. Jadi dia emang karakternya tuh lincah di putaran bawah, enak buat selap-selip karena dia desainnya lebih ramping juga daripada NMAX dan Aerox. Dimensinya nggak terlalu besar gitu kan, jadi ya nggak harus bingung-bingung ini muat apa enggak ya. Kalau lewat macet-macet itu enak banget motornya. Ya, radius putarnya juga luas, jadi enak banget. Dan performanya itu sih yang paling utama. Jadi dia dari putaran bawah itu nggak terlalu ngegerung, tapi di putaran atasnya itu juga tenaganya ada. Itu berkat adanya VVA ya. Jadi begitu kita jalan putaran bawah, torsinya ada gitu, akselerasi itu gampang. Begitu putaran atas kan biasanya motor kalau di bawahnya udah kenceng, atasnya loyo. Nah ini karena dibantu dengan VVA, jadi lebih bertenaga lagi. Biasanya tuh VVA nyala sekitar di atas 5.000 atau 6.000 RPM tuh VVA-nya nyala. Di panel meternya tuh nongol, ada tulisan VVA, itu artinya motor udah memberikan tenaga lebih lagi. Dan enak banget emang motornya buat ngejar-ngejar ya motor 150 lain yang matic-matic itu bener-bener effortless banget, gampang karena dia juga bobotnya nggak terlalu berat di antara skuter Maxi yang lain. Terus kalau dari handling ya masih enak lah, walaupun dia pakai single shock breaker ya di belakang, tapi ketika dipakai buat nikung, manuver belok-belok gitu yang sedikit cornering itu masih anteng, walaupun yang nggak terlalu pede juga pakai buat miring banget karena Matic nggak didesain buat terlalu miring ya, nggak kayak motor sport atau motor underbone gitu. Terus buat pengereman juga masih oke, walaupun belakangnya masih tromol, tapi ada blessing in disguise. Jadi walaupun belakangnya tromol nggak terlalu pakem ya, tapi dia masih ada parking brake lock-nya. Jadi kalau berhenti di jalanan yang bidangnya miring gitu, ini berfungsi banget nih. Atau kita lagi nunggu di lampu merah, males menekan rem lama-lama, pakai parking brake lock, itu masih ngasih apa ya, fitur yang nyaman lah gitu. Masih berguna banget sih parking brake lock-nya ini. Sementara buat rem depan nggak usah ditanya lagi, Yamaha tuh punya apa ya, feel master rem itu bener-bener empuk, tapi ngasih feedback yang kita mau gitu. Jadi kita narik sedikit ya, dia ngeremnya sedikit, kita tekan dia gradual gitu. Jadi makin kita tarik makin pakem. Beda kayak merek sebelah yang kalau udah berapa tahun pakai master remnya ditekan langsung ngejeduk gitu. Nah sayangnya karena dia tadi buat menikung masih stabil segala macem, buat suspensi emang bukan yang terbaik. Jadi ya namanya Matic juga ya, jadi emang nggak terlalu empuk. Apalagi kalau kita ngajar jalan yang bener-bener tiba-tiba ada lubang gitu ya, kehajar dar gitu tuh masih berasa banget bantingan di suspensinya. Tapi didukung sama joknya, jadi joknya ini empuk banget. Jadi bener-bener ngasih kenyamanan sih di jok. Jadi ketika kita ngehajar jalanan yang kurang rata, walaupun suspensinya kerasanya keras, tapi di bagian pengendara tuh jok masih empuk. Paling kerasnya cuma di setang, jadi setangnya bener-bener kerasa jedak gitu. Tapi kalau dibuat boncengan, uniknya semuanya jadi lebih empuk, jadi sesuai gitu, jadi pas kalau buat boncengan. Nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk, dan kalau dipakai buat belok masih stabil juga. Nah, sekarang tadi kan udah gue bahas performa, ya kan, pengereman, handling, suspensi. Gimana nih konsumsi bahan bakarnya? Nah,
sebelum bahas konsumsi bahan bakar deh, gue mau ngasih tahu kalau Lexi ini masih pakai tangki yang sama kayak model 125. Jadi tangkinya itu masih di belakang sini, di jok. Itu kapasitasnya cuma 4,2 liter. Jadi dikit banget buat sebuah motor dengan mesin 155 cc. Nah, uniknya karena dia walaupun tangkinya kecil, tapi konsumsi bahan bakar tuh ya dibilang irit enggak, tapi boros banget juga enggak. Nih catatan gue itu dia konsumsi bahan bakar bisa 44 km per liter. Waktu ke Ciwidey dengan trek yang menanjak pegunungan segala macam itu bisa dapat lebih irit 44,4 karena kan pas turun dari Ciwidey turun ya kan. Kalau pas naik sih cuma dapat 39. Nah, ini tuh menurut gue irit karena gue makainya di Jakarta ya ketemu macet ya kan, ada jalan tanjakan, gue butuh performa juga. Bahkan sempat gue pakai boncengan sama istri gue dekat-dekat rumah itu masih aman. Jadi semua kondisi itu hasilnya 44 km per liter. Ya nggak beda jauh lah sama yang kemarin ke Ciwidey kita gas-gasan gitu dapatnya 44,4. Ini 44 doang. Jadi menurut gue sih ini irit lah. Artinya lu dalam satu tangki penuh itu bisa sampai 160 lebih ya kan kilometer kalau penuh gitu. Jadi harusnya sih dengan kapasitas tangki 4,2 dan konsumsi bahan bakar segitu cukup banget lah, apalagi cuma sekitaran Jakarta, nggak perlu tangki gede-gede, kecuali emang buat pergi jauh gitu ya. Buat pergi jauh mungkin emang kita kurang tangkinya, jadi lebih banyak berhenti di pom bensin. Udah sih itu aja. Oke, kesimpulannya si Yamaha Lexi LX155 ini sebenarnya punya value for money yang besar banget untuk sebuah skutik 155 cc karena dia mesinnya besar dengan segala kepraktisannya ya kan, deknya rata, bisa bawa barang di deknya, ada cantolannya juga kan. Kalau di NMAX nggak bisa tuh, kita bawa galonnya susah kan di tengah kalau di NMAX. Nah kalau di sini bisa dua malah galonnya kanan kiri, jadi lebih apa ya, praktis. Mungkin emang motor ini buat orang-orang yang pengen performanya kayak NMAX tapi dia nggak butuh jalan jauh-jauh kayak NMAX ya kan. Jadi mungkin buat pergi ke kantor, buat di rumah, entah beli beras, beli galon, masih bisa. Ini motornya bisa buat diandelin. Walaupun emang ada beberapa kekurangan ya, kayak tadi tangkinya kecil, bagasinya juga kecil, bahkan helm half face pun nggak muat juga di bagasinya. Jadi emang ya ada plus minus lah, tapi kalau kita ngomongin value for money, ini dapat banget value for money-nya. Apalagi kalau kita yang nggak usah ngambil yang paling tinggi lah ya, ngambil yang paling standar aja udah oke banget sebenarnya. Dan buat harganya, si Lexi LX155 ini ditawarkan dalam 3 varian. Ini yang standar, itu ditawarkan dengan harga 25 jutaan on road Jakarta. Kalau yang S version, itu udah pakai keyless tapi belum ada connected, itu ditawarkan dengan harga 27 jutaan untuk on road Jakarta. Versi tertingginya yang udah ada connected ditawarkan dengan harga 30 jutaan untuk on road Jakarta. Jadi gimana menurut lo? Worth it nggak buat beli si Lexi LX155 ini? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Brem by Yuzon untuk mengetahui video otomotif berikutnya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.